Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Alia Aisyah, Prodi PGSD, NIM 86040235, Matkul Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, bagaimana filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang terakhir, soal nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini saya akan jelaskan yang nomor 1 ya. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu adalah pendidikan yang berjalan dan terus menerus serta melengkapi di mana dalam hal mencermati persoalan pendidikan. Ilmu pendidikan diawasi oleh filsafat ilmu sehingga eksistensi keilmihan dan nilai dari ilmu pendidikan semakin kuat dalam memediasi persoalan pendidikan. Dalam filsafat, kebenaran itu tidak mutlak. Filsafat ilmu mengawasi dengan pilar utamanya, di antara lain ontologi. Ontologi memperkuat eksistensi dan ilmu pendidikan. Epistemologi memperkuat metodologi dan validitas pengetahuan. Aksiologi mengawasi dan memperkuat nilai-nilai etis. Dari sini kita bisa tahu bahwa filsafat ilmu dapat mencermati persoalan pendidikan agar pendidikan berkembang semakin baik, sedangkan pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam mengembangkan dirinya sendiri sebagai bidang ilmu yang ilmiah. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna, bernilai itu memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan sangatlah bermakna dan bernilai karena pendidikan seseorang akan memperoleh jawaban dari apa yang dia pikirkan. Pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperoleh nilai, keyakinan, memperbaiki sikap dan perilaku. Jadi hubungan di antara keduanya sangatlah bermakna dan saling menguntungkan. Ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Mengapa filsafat ilmu ini disebut sebagai pisau analisis? Karena kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan, menjadikan ilmu pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh dan selanjutnya perkembangan ilmu pendidikan dan pendidikan menjadikan filsafat ilmu sebagai permata tiga yang lebih tajam. Nomor 4 yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini contoh konkret proses pembelajaran di kelas. Ontologinya hakikat ilmu. Nah, pilar dari
ilmu filsafat ilmu itu ada 3, logi, epistemologi, dan aksiologi. Maka contohnya juga ada 3 pembelajaran di kelas. Ontologi. Guru tidak hanya menjelaskan tentang pelajaran IPA mengenai sistem reproduksi tumbuhan, tapi guru juga memberikan contoh bunganya secara maaf. Oke, dilanjut. Ontologi, hakikat ilmu. Contoh nyatanya, guru tidak hanya menjelaskan tentang pelajaran IPA mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan, tapi guru memberikan contoh bunganya seperti apa, ini bunganya seperti apa, sehingga siswa bisa mengerti mana yang termasuk reproduksinya. Siswa tidak hanya menghafal bagian-bagian dari sistem reproduksinya, tidak hanya menghafal urutan-urutan bagian dari bunga sepatu itu, tapi siswa juga memahami mana sih yang masuk sistem tempat reproduksinya tumbuhan bunga sepatu tersebut. Selanjutnya, epistemologi, cara mengelola ilmu. Contohnya memfasilitasi kegiatan proses belajar mengajar. Guru hanya memberikan materi tapi juga memfasilitasi, seperti melakukan eksperimen terhadap kertas lakmus, menguji asam basa. Dengan siswa disuruh berpikir ilmiah. Yang ketiga, aksiologi, nilai dan kegunaan ilmu. Contohnya, tahu bahwa lingkungan harus selalu dijaga. Kita tahu bahwa lingkungan itu harus selalu lestari. Dengan ini menjelaskan kenapa kok lingkungan itu harus dijaga. Guru juga menanamkan sikap cinta terhadap lingkungan. Dengan cara ini, guru mengajak siswa untuk ikut andil dalam kebersihan lingkungan, membersihkan lingkungan, cabut rumput, dan sebagainya. Terima kasih. Itu penjelasan saya mengenai filsafat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.